Masa sih ada orang yang beragama tapi destruktif? Ada orang yang beragama tapi mengkafir-kafirkan orang. Ada orang yang beragama tetapi melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Ingin membuat kekacauan, menghalalkan darah orang lain. Ini bertentangan dengan nurani kita, bertentangan dengan akal sehat kita. Dan saya berpikir, mengapa si Abu Rusdan ya? Si Abu Rusdan itu berani mengatakan seperti di video tadi. Itu kan melunjak banget tuh, itu melunjak banget. Dia berani mengatakan seperti di video tadi, dikarenakan dia merasa tinggal di Indonesia. Seolah dia bisa bicara semaunya. Coba kalau dia tinggal di Arab Saudi, Abu Rusdan, termasuk semua jamaah yang hadir di pengajian Abu Rusdan itu, yakin sudah dieksekusi. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, lewat di beranda media sosial saya, seorang ustadz ya, Ustadz Suparman, yang menurut saya apa yang disampaikan oleh beliau adalah sesuatu yang menyejukkan. Dan dia mengatakan bahwa tidak masuk di dalam logika dia seorang bisa mengkafir-kafirkan atau membunuh orang lain lalu itu dikatakan beragama, saudaraku ya. Ini menurut saya hampir sejalan dengan iman Kristen. Saudara bisa mendengarkan sendiri apa yang disampaikan oleh beliau ya, supaya saudara bisa paham dan mengerti. Dan dia dari saudara kita muslim ya, sepertinya dia ustadz saudara. Saudara bisa men-share video beliau. Saya minta izin kepada beliau, semoga saja tidak marah terhadap saya pada saat dia melihat videonya. Saya hanya kutip dari channel ini supaya memberikan pencerahan yang begitu sejuk kepada seluruh bangsa Indonesia, termasuk saudara-saudara saya yang dari Kristen ya. Ini sangat bagus saudara dan patut kita contoh. Sekali lagi jangan lupa untuk share dan bisa menolong saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang paling prinsip dari sifat karakter kelompok radikal atau radikalisme adalah mereka memposisikan negara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai musuh mereka. Yang lebih spesifiknya, mereka menjadikan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, dan Detasemen Khusus 88 Mabes Polri sebagai musuh Islam, kata mereka, musuh kaum muslimin, kata mereka. Coba kita ingin dengarkan sebentar argumentasi mereka. Kita berdoa, Allahumma rfa'anna bala BNPT wa Densus 88 ya, sekarang ditambah. Kalau yang kemarin belum berdoa itu terlambat Anda ya. Sebagian ikhwan kita sudah berdoa, Allahumma ahlik BNPT wa Densus 88 wal an a'immatahuma. Sebagian sudah berdoa begitu. Ya Allah, hancurkanlah BNPT dan Densus 88 dan jauhkanlah kedua pemimpin kelompok itu dari kebaikan. Bahasa mudahnya laknatlah ya. Fasih itu harus ya kan, fasih. Kita tidak bisa mengukur mana yang lebih bahaya dari sisi fisik terhadap kaum muslimin ya. Kita tidak bisa membedakan hari ini. Dua-duanya bala ya. Ya. Orang yang berbicara ini adalah Thariquddin atau alias Abu Rusdan. Memang orangnya sudah ditangkap oleh Densus 88. Ini tokoh jamaah Islamiyah, kelompok teroris, sudah ditangkap dan sekarang sedang menjalani hukuman di penjara. Hanya saja video ini masih saja ada yang menyebarkannya. Makanya saya merasa punya kewajiban moral untuk membedah apa yang dia sebutkan di dalam video ini. Yang benar-benar harus kita garis bawahi bahwasanya mereka menjadikan Densus 88 dan BNPT serta pemerintah secara keseluruhan sebagai musuh mereka, yang mereka sebut sebagai musuh Islam dan musuh kaum muslimin. Sampai-sampai mereka berani mengucapkan kalimat doa, Allahumma ahlik, ya Allah binasakan, hancurkan, Allahumma la'an, ya Allah laknat, dan lain sebagainya. Saya aja tak tega untuk menyebutkan doa sedemikian rupa. Saya ingin membuat penegasan pada kesempatan kali ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini BNPT RI maupun Densus 88 tidak memerangi Islam, tidak berperang dengan kaum muslimin, tapi mereka semua berperang dengan Khawarij. Ini harus kita garis bawahi. Memang sih yang namanya kelompok Khawarij itu merasa menjadi pemilik kebenaran. Dari zaman Nabi, yang namanya Khawarij itu merasa pemilik Islam. Seolah-olah kalau memerangi mereka itu memerangi Islam. Seakan-akan kalau memerangi mereka tersebut memerangi kaum muslimin. Kita nggak heran sebetulnya. Logika yang dipakai kelompok Khawarij, seakan-akan mereka menjadi penguasa kebenaran atau pemilik kebenaran, itu memang sudah dipakai sejak zaman dahulu kala. Dzul Khuwaisirah itu Khawarij pertama di dalam Islam. Penampilannya sangat islami, wong jidatnya saja sampai kapalan,
saking rajinnya sujud, tetapi karena dia merasa menjadi pemilik kebenaran, Nabi saja diprotes oleh dia. Ini Dzul Khuwaisirah, Nabi saja diprotes. Nah, kelompok kayak gini nanti bakal ada, kata Nabi. Tak lama setelah Nabi wafat, kelompok Khawarij ini menjadi segerombolan orang, termasuk yang menghalalkan darah kaum muslimin di zaman itu. Apa tagline slogannya mereka? La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dianggapnya nih para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lainnya, dia anggap tidak menegakkan hukum Allah. Seolah-olah yang menegakkan hukum Allah cuma Khawarij saja. Jadi sejak zaman dulu sudah begitu slogan-slogan mereka tersebut. Mereka merasa menjadi pemilik kebenaran. Bahkan Nabi pun mereka koreksi. Para sahabat terkemuka pun mereka koreksi. Nah, saya ingin pertegas, kelompok radikal senantiasa menggunakan agama untuk memanipulasi orang awam, mengatasnamakan agama buat aksi-aksi mereka, seolah-olah mereka melakukan jihad fisabilillah. Ini virus sebetulnya. Karena ini virus yang mengatasnamakan agama, maka vaksinnya pun harus mengatasnamakan agama. Sekarang kita jawab. Pemerintah Republik Indonesia, BNPT RI, Densus 88, TNI maupun Polri memerangi terorisme ini merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oke, petugas di lapangan melakukan ini semua berdasarkan perintah undang-undang. Tapi menurut ajaran Islam, apa yang dilakukan oleh negara ini dalam rangka memberantas terorisme merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wasiat dari Nabi. Nabi memang sudah menyampaikan, yakhruju qaumun fi akhiriz zaman, akan keluar sekelompok orang di akhir zaman, ahdatul asnan, usia mereka muda-muda, sufahaul ahlam, otak mereka rusak, rancu, kebalik-balik karena korban dari brainwashing, cuci otak, maka rancu, rusak otaknya. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, mereka selalu berkata dengan perkataan khairul bariyah. Mereka selalu menjustifikasi segala yang mereka lakukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Padahal la yujawizu imanahum hanajirahum. Padahal iman mereka tidak pernah melampaui melintasi kerongkongan mereka. Iman bagi mereka hanya di lisan saja. Al-Quran yang mereka baca cuma di lisan saja. Ya buktinya mereka, kelompok ISIS dan lain sebagainya, sembarangan menghalalkan darah orang lain. Mudah betul menumpahkan darah atas nama agama. Agama apa sih yang mereka anut? Mudah betul menghalalkan darah orang lain atas nama agama. Hukum asal agama ini diturunkan, wahyu diturunkan untuk kemaslahatan, keselamatan dan kedamaian, untuk menyelamatkan nyawa manusia. Tapi kelompok Khawarij menggunakan agama untuk menghalalkan darah manusia. Maka kalau mereka bicara iman, imannya cuma di cangkemnya saja. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya menuju hewan buruannya. Cepat sekali mereka keluar. Maka fa'inna malaqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian jumpai kelompok ini kalau sudah keluar, kata Nabi, faqtuluhum, maka perangi mereka semua. Ini perintah loh. Berarti secara tidak langsung, secara moral Islami, lahirnya Densus 88 itu amanah dari Nabi. Lahirnya BNPT merupakan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk ke hadis yang berikutnya. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Cobalah kita identifikasi. Kelompok-kelompok radikal itu kan fasih-fasih membaca Al-Qur'annya. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an, bahkan memanfaatkan rumah-rumah Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an tapi untuk merekrut generasi muda kita agar terekrut kepada paham radikal. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada disebutkan yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Salah seorang di antara kalian cenderung minder, kata Nabi, kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Ibaratnya amal mereka itu lebih daripada kita. Tapi jangan tertipu oleh kesolehan yang menipu mereka. Fa idza kharaju faqtuluhum, apabila kelompok itu sudah keluar, kelompok Khawarij itu sudah keluar menggunakan agama untuk melawan pemerintah yang sah, faqtuluhum, maka perangi mereka semua. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Jadi saya ingin coba sederhanakan. Hari ini pemerintah kita, negara kita menanggulangi dan memerangi terorisme, ini wasiat dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jangan mau dikatakan kita memerangi umat Islam, memerangi kaum muslimin, tapi memerangi Khawarij sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kan jelas betul, kilabunar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, syarru qatla tahta adimis sama, seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai Khawarij, mati sebagai kelompok radikal yang mereka menggunakan agama untuk melawan pemerintah yang sah. Saya ulangi sekali lagi. Apa sih yang disebut dengan Khawarij? Orang yang mengatasnamakan agama untuk melawan negara, untuk melawan pemerintah yang sah. Itulah Khawarij. Man kharaja minat ta'ah, segala gerakan keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, itu adalah Khawarij. Dan kemudian yang berikutnya kata Nabi, wa khairu qatla man qataluhu, mati syahid yang terbaik adalah gugur karena berperang melawan terorisme. Jelas sekali. Jadi logika jangan dibalik-balik. Dan saya juga ingin menghimbau kepada segenap
bangsa Indonesia, kaum muslimin dan semua warga bangsa, cobalah kita gunakan akal sehat. Karena agama tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Masa sih ada orang yang beragama tapi destruktif? Ada orang yang beragama tapi mengkafir-kafirkan orang. Ada orang yang beragama tetapi melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Ingin membuat kekacauan, menghalalkan orang lain. Ini bertentangan dengan nurani kita, bertentangan dengan akal sehat kita. Dan saya berpikir, mengapa si Abu Rusdan ya? Si Abu Rusdan itu berani mengatakan seperti di video tadi. Itu kan melunjak banget tuh, itu melunjak banget. Dia berani mengatakan seperti di video tadi, dikarenakan dia merasa tinggal di Indonesia. Seolah dia bisa bicara semaunya. Coba kalau dia tinggal di Arab Saudi, Abu Rusdan, termasuk semua jamaah yang hadir di pengajian Abu Rusdan itu, yakin sudah dieksekusi oleh kerajaan Saudi Arabia. Mereka terlalu bebas untuk di Indonesia ini. Ini peringatan pertama yang perlu saya sampaikan.